Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi pendidikan agama Islam. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Arifatul Hafid Ahsan. NIM saya 18201047 bersama partner saya Mas Aris Juli dengan NIM 18201302. Pengertian akhlak. Apa itu akhlak? Menurut istilah, akhlak didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Al-Ghazali, segala sifat yang tertanam dalam hati yang menimbulkan kegiatan-kegiatan dengan ringan dan mudah tanpa memerlukan pemikiran tanpa pertimbangan. Yang kedua, menurut Ibnu Maskawaih, akhlak adalah perilaku jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan tanpa melalui pertimbangan sebelumnya. Jadi dapat diartikan ilmu akhlak ialah ilmu yang berusaha untuk mengenal tingkah laku manusia, memberikan hukum atau nilai kepada perbuatan itu, bahwa ia baik atau buruk sesuai dengan norma-norma akhlak dan tata susila. Akhlak terpuji. Akhlak terpuji disebut juga akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Artinya, segala macam perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Menurut ajaran Islam, penentuan baik dan buruk harus didasarkan pada petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Di antara istilah yang mengacu kepada yang baik, misalnya Al-Hasanah, Thayyibah, Khairah, Karimah, Mahmudah, Azizah, dan Albir. Keutamaan akhlak terpuji disebutkan dalam hadis. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Muhammad SAW yang artinya, "Wahai Abu Dzar, maukah aku tunjukkan dua hal yang sangat ringan di punggung, tetapi sangat berat di timbangan pada hari kiamat kelak?" Abu Dzar menjawab, "Hendaklah kamu melakukan akhlak terpuji dan banyak diam. Demi Allah, tanganku berada di genggamannya. Tidak ada makhluk lain yang dapat bersolek dengan dua hal tersebut." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Macam-macam akhlak terpuji. Ada 4 akhlak terpuji. Yang pertama husnuzon, yang kedua taubat, yang ketiga taat, yang keempat khauf. Husnuzon. Apa itu husnuzon? Husnuzon secara bahasa berarti berbaik sangka. Lawan katanya yaitu suuzon, yang berarti berburuk sangka. Husnuzon adalah cara pandang seseorang yang membuatnya melihat segala sesuatu secara positif. Seseorang yang memiliki sikap husnuzon akan mempertimbangkan segala sesuatu dengan pikiran jernih. Pikiran dan hatinya bersih dari prasangka yang belum tentu kebenarannya. Macam-macam husnuzon. Yang pertama, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, husnuzon terhadap diri sendiri. Yang ketiga yaitu husnuzon terhadap sesama manusia. Contoh perilaku husnuzon. Yang pertama, husnuzon kepada Allah, yaitu senantiasa taat kepada Allah. Yang kedua, bersyukur apabila mendapatkan kenikmatan. Selanjutnya, bersabar dan ikhlas apabila mendapatkan ujian serta cobaan. Yang keempat, yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Yang kedua, husnuzon kepada diri sendiri. Husnuzon kepada diri sendiri berarti berprasangka baik kepada diri sendiri, menerima apa adanya serta berbaik sangka pada Allah, tidak menyesali keadaan dan keberadaannya. Yang selanjutnya, adanya berbagai cobaan, semisal dari kecelakaan, sakit, ditipu, dan sebagainya. Dari keadaan tersebut kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan sebaik-baiknya makhluk. Sikap yang menunjukkan husnuzon kepada diri sendiri antara lain bersyukur, gigih, kerja keras, dan rela berkorban. Selanjutnya, yang ketiga, contoh perilaku husnuzon yaitu kepada sesama manusia. Antara lain hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik,
Yang kedua, terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. Yang ketiga, selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Itu adalah contoh perilaku husnuzan kepada sesama manusia. Oke, saya akan mencoba melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Mas Syafiq. Berikutnya adalah yang tentang taubat. Kata taubat diambil dari bahasa Arab taubatun. Kata tersebut berasal dari kata taba yatubu taubatun yang artinya kembali. Orang yang taubat karena takut azab Allah disebut tabun. Orang yang bertaubat kepada Allah adalah orang yang kembali dari sifat-sifat tercela menuju sifat yang terpuji, kembali dari larangan Allah menuju perintahnya, kembali dari maksiat menuju taat, kembali dari segala yang dibenci Allah menuju yang diridhoi Allah, kembali dari saling bertentangan menuju saling menjaga persatuan, kembali kepada Allah setelah meninggalkannya, dan kembali taat setelah melanggar larangannya. Untuk hukum bertaubat termasuk perkara yang diwajibkan dalam agama. Dengan bertaubat, manusia akan berhenti dari berbuat dosa. Allah adalah zat yang maha pengampun. Ia senantiasa memberi kesempatan kepada hambanya yang mau memohon ampun atas segala dosa yang telah diperbuat. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 31 yang berarti, bertaubatlah kamu semua kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Taubat sendiri digolongkan menjadi beberapa penggolongan. Yang pertama adalah taubat awam atau taubat manusia umum, yaitu taubat manusia secara umum. Yang dimaksud ialah bahwa hati seseorang tunduk dikarenakan dirinya telah melakukan perbuatan salah dan dosa. Yang kedua adalah taubatan kawash atau tobat orang-orang khusus. Taubatan tingkat ini sebagai pertanda meningkatnya makrifah manusia kepada Allah. Yang ketiga adalah tobat akash al-kawash. Tingkatan tobat ini adalah tobat yang paling tinggi, adalah tobat Rasulullah manakala dia berkata, sesungguhnya ini adalah kebodohan pada hatiku, dan sesungguhnya aku akan memohon ampun kepada Allah sebanyak 70 kali dalam sehari. Dengan kata lain, untuk membersihkan hatinya dari menaruh perhatian kepada selain Allah, Rasulullah beristighfar kepada Allah. Selanjutnya adalah taat. Kata taat berasal dari bahasa Arab yang berarti tunduk, patuh, dan setia. Adapun taat yang dibicarakan dalam makalah ini ialah sikap tunduk, patuh, dan setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada Rasul-Nya, baik dalam bentuk pelaksanaan perintah maupun meninggalkan larangannya. Perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya termasuk perkara yang diwajibkan dalam Islam. Dengan demikian, seorang mukmin adalah orang yang setia dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 49, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan juga ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Apabila kita mempunyai sifat taat, itu akan memberikan dampak-dampak positif kepada kita. Antara lain, yang pertama adalah memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, memperoleh ridha Allah karena telah mampu mentaati perintahnya, dan juga memperoleh kemenangan atau keuntungan yang besar sesuai firman Allah dalam surat Quran An-Nisa ayat 13 yang artinya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Yang keempat adalah khauf. Kata khauf berasal dari bahasa Arab yang berarti takut. Islam mengajarkan umatnya agar memiliki sifat takut atau khauf, yakni takut akan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila terkena ancaman atau siksanya, dia akan merasa takut. Muslim yang baik merasa takut apabila dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hidup tanpa petunjuknya. Selanjutnya, ia tersesat ke jalan yang salah. Sebaliknya, ia selalu berharap agar hidupnya memperoleh ridhonya dan sesuai dengan petunjuknya menuju bahagia dunia dan akhirat.
Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa khauf yang diuntukkan Islam bukanlah sifat negatif yang seperti yang digambarkan oleh kebanyakan manusia, seperti contohnya takut kepada setan dan lain sebagainya. Apabila kita memiliki sifat khauf, itu akan memberikan dampak positif pada kita. Di antaranya, dapat menjaga untuk selalu berbuat baik, karena belum yakin bahwa kebaikan yang telah dilakukan diterima dan diridhoi atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat meningkatkan kualitas perbuatan baik karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak menganggap ringan terhadap semua perbuatan dosa karena semua itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, juga tidak bangga kepada kebaikan yang telah dilakukan karena belum yakin kalau kebaikan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pembahasan kami dari depan tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa dalam Islam, akhlak merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga dalam Islam, akhlak terbagi atas dua, yaitu akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Akhlak terpuji adalah akhlak yang disukai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dianjurkan dan diwajibkan. Akhlak tercela adalah akhlak yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak terpuji dan akhlak tercela begitu banyak, tetapi pada intinya niatan hati kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.